Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Kali ini pemirsa semuanya, saudara-saudaraku semuanya dari MB Channel, Mutiara Brilliant Channel ini mengawali channel kita dengan kita kehadiran tamu yang luar biasa ini. Ada Coach Fistra ya, sama Coach Hendra ya. Ini beliau ini hadir dari Buntang. Wah, luar biasa ini, terbang ke Solo untuk menghadiri ini. Dan Coach Fistra ini dari dari tetangga ya, dari Pondok Trainer Indonesia. Luar biasa, saya berguru sama beliau-beliau ini. Dan insya Allah kali ini kita akan bincang-bincang tentang pengalaman beliau. Insya Allah sangat bermanfaat. Jangan tinggalkan channel ini sebelum habis acara ini. Oke, Coach Fistra dulu kelihatannya nih ya. Coach Fistra ini saya kagum. Beliaunya kalau menjelaskan sesuatu itu rinci, detail dan jelas, gitu ya, Coach. Coach Fistra, kita bincang-bincang santai dulu lah ya. Asik. Tapi ini yang fokusnya pada bisnis lah. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman yang pengusaha yang berjualan mulai kecil bagaimana bisa besar dan mungkin bisa sampai autopilot kira-kira begitu ya. Jadi hari ini kita belajar sama beliau, dan beliau di Pondok Trainer Indonesia ini ada 40 santri. Dan ini nanti insya Allah santri-santrinya juga diajari bisnis gitu Gus ya. Yes. Alhamdulillah. Jadi kami juga mempunyai plan untuk mengadakan pondok tahfidzul Quran. Masya Allah. Tapi mungkin namanya ya santripreneur lah gitu ya kira-kira. Jadi yang setahun itu full untuk menghafalkan Quran. Yang setahun kemudian itu untuk murojaah dan mutkin, sambil kita ajari untuk jualan, menjadi mandiri bagaimana. Karena saya sendiri basicnya dari nol, juga mengajar dari nol, dan saya ini mulai kecil ini kan yatim piatu Gus, nggak punya orang tua. Saya hanya mengikut kakak saya di pesantren juga, ya begitulah kira-kira. Sehingga ditempa, saya pernah menjadi jualan asongan di kereta, waktu dulu masih boleh ya kan. Iya. Di kereta lari-lari ngejar kereta, ngejar bis, itu pekerjaan saya ya. Kurang lebih tahun 80-an 8 ya, saya masih kecil juga, sampai di Bali sana. Jadi kalau di Banyuwangi itu perasaannya kalau naik bis itu kok enak ya, nggak bayar gitu. Nggak bayar. Sampai nyebrang ya. Sampai nyebrang juga, sampai ke Denpasar juga. Tapi saya bersyukurnya itu yang menjadikan mental kami itu kuat, ya kan? Mental kami kuat ketika terjadi masalah itu, itu sudah kami lakukan dulu. Asli. Begitu ya. Jadi itu, alhamdulillah CV Mutiara Brilliant juga tumbuh sekali, dan kali ini kita membuka Mutiara Brilliant Channel ini ya. Nah begitu, ini juga logonya juga baru. Nah ya, nanti silakan Coach Fistra juga mengkritik atau mungkin memberi masukan-masukan apa yang kira-kira dari kami itu yang kurang. Silakan. Sebenarnya juga ini Coach Fistra ini bisnisnya skincare ya. Iya. Mungkin nanti boleh sharing-sharing lah seperti apa dinamikanya. Monggo Coach Fistra. Mungkin kenalan dulu lah supaya lebih jelas. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, para pemirsa MB Channel. Nama saya Fitra Jaya Saleh, biasa dipanggil FJS. Saya lahir di Ambon, Manise, besar di Jakarta, lalu sekarang tinggal di Solo. Tapi bahasa Solo bisa Gus ya? Sakit. Sakit, alhamdulillah. Karena Ambon ya, Ambon Jakarta, oke. Ambon Jakarta, jadi logatnya ini campur-campur. Oke, silakan. Kadang ditanya, dikirain orang Arab. Ini Arab ya? Saya bilang enggak. Ada yang maksain, pasti Arab. Saya bilang enggak, masih tetap dipaksain Arab. Saya bilang ya udah Arab. Terus dia bilang kok nggak mirip. Kadang-kadang. Jadi saya aktivitas sehari-hari di Pondok Pesantren Entrepreneur, ngajarin anak-anak santri setiap hari jam 6 pagi saya sudah mulai aktivitas ngajar di pondok.
Kayak tadi hari ini jam 6 sudah di pondok, sudah ngajar sampai jam 7 atau jam 8. Setelah itu baru aktivitas bisnis. Salah satu bisnis yang mungkin salah satu bisnis yang saya kerjakan saat ini adalah skincare. Salah satu bisnis, berarti ada bisnis yang lain ya? Iya. Wah, mantap. Monggo, lanjut. Siap. Jadi itu tadi perkenalan singkat. Jadi apalagi? Saya bikin bisnis skincare itu karena saya riset di Google. Jadi kita bisa pakai Google untuk meriset. Ternyata uang yang beredar untuk pembelanjaan, spending untuk skincare di Indonesia itu ternyata cukup besar. Ternyata sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Iya, pemain skincare itu banyak, tapi pemakainya itu sangat banyak sekali. Oh. Lebih banyak daripada. Artinya peluangnya sangat luas sekali. Betul, sangat besar sekali. Sangat besar. Akhirnya ya sudah, saya ambil skincare, lalu saya juga kombinasikan dengan healthcare ya, produk-produk herbal. Produk herbal juga ya. Ada beberapa produk herbal yang sekarang kita perbanyak produk-produk healthcare-nya. Ya gitulah ya, intinya pakai skincare. Biasanya ibu-ibu ya pakai skincare supaya suami care gitulah. Wow, mantap ini ya. Jadi namanya Najah. Najah skincare, mereknya Najah ya. Jadi perusahaannya namanya Najah. Jadi kita punya slogan skincare-nya, kalau pakai skincare-nya Najah itu bisa bikin wajah cerah. Ikut jualan bersama Najah bisa bikin masa depannya cerah. Wow, wajahnya cerah, ikut jualan jadi masa depannya cerah juga ya. Jadi sehat jasmani dan rohani ya. Sehat kantongnya juga. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Itu yang penting. Pasti itu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan Gus, kita kenalan dulu biar lebih hidup ya. Ini ada Coach Hendra Eka. Ini dari Buntang, Kalimantan Timur. Luar biasa. Ini monggo kenalan dulu Coach Hendra. Oke. Ini kameranya monggo di sini ya, mungkin kameranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Hendra Eka. Saya saat ini CEO PT Berdaya di negeri sendiri. Namanya. Wah, luar biasa. Keren ya. Harus nasionalisme. Berdaya di negeri sendiri. Di negeri sendiri, mantap. Ya. Saya bergerak di bidang retail. Retail ya. Saat ini baru 3 cabang. Retail minimarket, supermarket. Tapi di 2030 kita sudah menetapkan goal ya, akan hadir 1000 cabang. 1000 cabang. 2030 ya. Berarti ini 2030 kurang 9 tahun lagi. Kurang 9 tahun. Ya, artinya dalam setahun goalnya atau targetnya 100 ya. Ya. 100 minimal 100 ya. Atau 100 lebih sedikit, 110 ya. Wah, mantap. Ya. Oke, lanjut. Ya, kenapa saya memilih bisnis retail gitu ya. Saya melihat akhir-akhir ini itu ekonomi kita ya itu dikuasai oleh segelintir orang. Ya. Mulai dari hulu sampai hilir itu mereka semua yang kuasai. Betul. Kalau kita lihat data ya di tahun 2021 pada bulan Maret itu ada salah satu waralaba nasional itu mempunyai cabang 18.603 cabang. 16.000? Yes. Wow. Di seluruh Indonesia. Lalu kemudian apa dampak dari kehadiran mereka itu? Jadi ekonomi lokal gitu ya, toko-toko lokal, pengusaha-pengusaha lokal itu banyak yang bertumbangan. Iya, ini kelemahan kita. Kadang-kadang teman-teman itu selalu melihat dari sisi eksternal. Ya. Bagaimana ini? Ini orangnya sudah besar, ini kita nggak kuat ngelawan. Padahal harusnya kita perbaiki diri kita, perbaiki internalnya gitu ya. Kita terlalu sibuk mikirin orang, tapi kita nggak sibuk nih mikirin diri sendiri. Betul. Nah, sebenarnya peluang itu ada gitu ya. Peluang itu cukup besar di kita. Artinya apa? Hari ini itu orang-orang lokal itu masih mau belanja di orang lokal sendiri. Tapi kadang-kadang orang lokal ini nggak menyediakan fasilitas. Nah, itu masalahnya. Kadang-kadang gini Pak, yang parahnya gini ya. Kita belanja nih, kasih uang gitu ya.
saya ambil barang, kembaliannya ini sambil apa? Sambil main HP gitu ya. Ini kadang-kadang nggak ngomong gitu loh, dilempar uangnya. Ini kan parah banget. Nah, jadi kadang-kadang kita lupa dengan itu. Nah, padahal sebenarnya peluang-peluang itu cukup kita punya kesempatan untuk berkembang juga sebenarnya, untuk bertumbuh sebenarnya. Ya, lalu kemudian memang kita harus punya strategi, harus punya logistik juga tentu gitu ya. Kemudian harus punya sumber daya juga, people juga harus bagus. People-nya. Nah, nggak bisa hanya sekedar saya ingin itu tapi nggak disiapkan. Oke. Ya, dalam Al-Quran sudah clear sebenarnya bahwa mintalah kepadaku, aku kabulkan. Pasti. Aku sesuai prasangka hambaku. Tapi dalam surat An-Najm 39 bahwa Allah mengatakan Allah akan memberikan yang setara dengan yang kamu kerjakan. Yang setara artinya apa? Kalau goal kita besar, pasti besar juga. Caranya untuk menuju ke situ tentu juga harus dengan cara-cara yang besar. Nah, kalau misalnya kita ingin goal yang besar tapi bangunnya jam 12 siang, ya ini nggak akan tercapai gitu ya. Ya mungkin gitu. Oke. Terima kasih Sukron dengan Coach Hendra, Mas Hendra Eka ya ini. Tapi ini kita harus memberikan manfaat ya, karena beliau-beliau sudah besar, bisnisnya sudah besar ini. Tadi saya melihat dari Coach Fitra ini ya, Pak Fitra ini kan luar biasa, memberikan rincian yang detail. Ini kan tidak semua orang langsung besar gitu, Coach. Pasti kan dimulai dari kecil dulu ya kan. Seperti saya dulu juga memulai bisnis dengan bonek ya kan, tanpa modal, pokoknya bondo nekat ya. Bonek itu bondo nekat ya. Pokoknya kita jalan saja begitu kan. Tapi kan selanjutnya diperbaiki gitu. Kalau Coach Fitra ini bagaimana mungkin menjelaskan memulai ini supaya bermanfaat bagi teman-teman yang belum punya usaha dan ingin memulai usaha. Monggo, step-stepnya kira-kira seperti apa ini? Ya, monggo. Kalau secara teori membangun usaha itu, secara teorinya ya, tahapan paling awal itu sebelum jualan itu ada tahapan namanya personal mastery. Personal Mastery. Master itu artinya menguasai. Menguasai personal berarti menguasai diri sendiri. Artinya dia punya tujuan yang jelas, punya impian-impian yang clear, dia punya bisa mengendalikan emosinya, dia disiplin, dia menguasai dirinya terlebih dahulu. Menguasai dirinya sendiri, artinya emosinya dan segalanya. Iya, karena kalau kita langsung ini secara teori ya, harusnya begitu dulu. Nah, sekarang secara praktek kebanyakan orang itu mulai memang langsung jualan. Cari produk apa atau apa yang bisa dibuat atau apa skill, itulah yang dipakai. Nah, tapi setelah jualan itu nggak bisa berkembang karena masalah utamanya itu adalah diri sendiri. Atau cepat patah ya, Coach. Iya, cepat patah. Betul, tidak mudah menyerah, mudah menyerah. Karena masalah di dalam dirinya itu belum selesai. Jadi banyak orang yang tidak bertumbuh, tidak berkembang. 80% permasalahan dalam jualan itu bukan di luar, di dalam dirinya sendiri. Maka terus gimana dong kita mengkombinasikan kedua hal ini? Ya mulai secara praktek jualan aja apa yang bisa dijual. Tapi kemudian harus memperbaiki, setelah itu harus memperbaiki dirinya terus menerus. Saya punya teman banyak yang tadi saya dapat pagi-pagi itu ada pertanyaan. Ada ibu-ibu yang dia itu semangat jualan, tapi ketika ada orang yang sudah misalnya dia diceritain orang atau dia dapat kabar yang dia dikomplain sama orang, itu membuat dia down. Dan kalau dia down itu seharian dia nggak akan jualan, nggak akan posting, nggak akan bales, ngambek ini. Dia nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Lalu bagaimana dia mau berhasil? Nah, dia terjebak di situ. Nah, jadi fasenya secara praktek jualan aja dulu, tapi kemudian setelah itu harus fokus memperbaiki dirinya. Itu ya, jadi personal mastery. Tapi ini yang saya rasakan dulu, Gus. Jadi saya dulu itu ketika ini saya belum apa-apa ya, saya masih nol gitu. Saya ketemu teman-teman punya rumah ya, itu kecil, kadang nggak punya apa-apa, kumpulannya juga orang-orang yang kecil-kecil juga gitu kan. Saya dulu waktu itu. Tapi dalam batin saya nanti kalau punya rumah pokoknya minimal 100 meter. Ya, lantai 2 minimal. Itu saya dulu mikirnya begitu kan, tapi saya yakin saya bisa gitu ya, saya yakin saya bisa. Dan
Kenyataannya karena saya sudah berpikir seperti itu, saya tidak pernah membeli tanah itu di bawah 100 meter ya, pasti 120 ke atas, ada yang 1000 begitu ya. Jadi itu ternyata mempengaruhi ya, mempengaruhi karena personal mastery tadi itu tahu tujuannya. Ya tahu tujuannya. Iya, jadi itu punya rumah istilahnya setelah jenengan menyampaikan itu, oh itu yang dulu saya rasakan gitu ya. Iya. Jadi ini bagi teman-teman yang ingin usaha, kuasai dulu dirinya. Apa tujuan hidup Anda dan seberapa Anda memperjuangkan impian itu. Harus begitu Gus ya. Kekuatannya, tahu kelemahannya, itu personal mastery. Oke, lanjutkan Gus, monggo. Pasti lanjut. Oh iya, tadi kan ada kata ada 6 step tadi ya. Jangan semuanya. Oh jangan semuanya. Oke, kira-kira ini yang memulai yang personal mastery, terus kemudian apalagi yang bisa dijalankan, walaupun tidak 6 step ya, karena itu materi berat ya. Maksudnya kira-kira supaya orang minimal itu menghasilkan dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain, atau kita jualan sampai bisa menghidupi keluarga, itu kira-kira apa konsepnya kira-kira? Ini yang penting karena banyak masa pandemi ini Gus ya, banyak yang mohon maaf ya, ada yang dipecat, ada yang diistirahatkan, istilahnya bahasanya mungkin halus sekali ya kan, mungkin di rolling lah, tapi kan kenyataannya pendapatannya jadi menurun dan sebagainya, dan mereka kadang-kadang ada yang nggak masuk sampai setahun, akhirnya kan apa yang untuk keluarga ini kan susah ya kan. Kira-kira apa trik-trik atau tip-tip apa yang mungkin perlu di sharingkan sama teman-teman yang mungkin memerlukan untuk memulai bisnis begitu? Oke. Ada kalimat yang bagus dari orang namanya Robert Kiyosaki. Dia mengatakan begini, bekerja keraslah, lebih keras pada dirimu dibandingkan bekerja keras pada pekerjaanmu. Bekerja keraslah bekerjalah lebih keras pada dirimu dibandingkan bekerja lebih keras pada pekerjaanmu. Maksudnya begini, jadi kalau kita bekerja keras pada pekerjaan kita, misalnya dia tukang becak dia kerja tukang becak nih, dia bekerja keras nih, dia bekerja keras pada pekerjaannya, itu nggak akan membuat dia kemana-mana, nggak akan membuat dia sukses, nggak akan membuat dia bertumbuh. Tapi kalau dia bekerja keras memperbaiki dirinya, membuat mindsetnya berubah menjadi mindsetnya orang sukses, merubah pergaulannya, mendapat ilmu tentang bagaimana cara berbisnis. Dia bekerja keras untuk memperbaiki dirinya. Memperbaiki diri. Yes. Oke. Itu maka hidupnya akan bertumbuh. Maka kita harus bekerja lebih keras pada diri kita dibandingkan bekerja lebih keras pada pekerjaan kita. Oh begitu. Nah, maka kalau orang bekerja keras pada pekerjaannya, dia nggak akan bertumbuh, nggak akan berubah. Kalau dia dulu jualan bunga di kembang di pasar, dan dia bekerja keras, bangun pagi-pagi sampai jualan sampai tengah malam, besok bekerja keras sekali, tapi dia nggak akan bertumbuh karena dia tidak bekerja keras untuk dirinya sendiri. Untuk bertumbuh, betul. Artinya boleh dikatakan Coach ya, boleh dikatakan berinvestasi untuk perut ke atas begitu ya. Iya, betul. Artinya belajar, banyak belajar kan begitu. Kalau kata sahabat Ali itu kan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin sukses dunia harus cari ilmunya. Jadi jangan males cari ilmu, kan begitu. Dan berkumpul dengan orang-orang yang berilmu. Harus kita hargai ilmu. Begitu ya Gus ya. Jadi kalau saran saya sih bagi teman-teman yang bertumbuh, fokus bekerja lebih keras pada dirinya. Terus mulainya dari mana? Nah, memulainya dari merubah pergaulan. Merubah pergaulan nomor 1. Iya, nomor 1 itu merubah pergaulan. Kita harus punya 3 lingkungan. Jadi ada hukum namanya hukum 33,3%. Wow. Hukum ini mengatakan bahwa pergaulan kita tuh harus ada 3. Kita harus bergaul dengan orang yang lebih sukses, lebih kaya, lebih keren, lebih luar biasa dari kita. 33% waktu kita harus habis dengan mereka. Di sini tempat kita belajar, di sini tempat kita terinspirasi. Orang-orang ini yang kalau kita ketemu dengan mereka, itu darah kita mendidih. Jadi kita, iso ya. Berarti ini istilahnya kesababan suksesnya begitu. Jadi terinspirasi. Kebanyakan orang itu tidak sukses karena kurang inspirasi aja. Mungkin hidup dalam lingkungan yang keluarganya atau samping kiri kanannya berangkat pagi pulang malam, bawa cangkul hanya kurang terinspirasi aja. Dia nggak tahu dia mau apa. 33% yang kedua, dia harus punya lingkungan atau waktunya harus habis dengan lingkungan yang orang yang setara dengan dia. Oke. Di sini tempat dia bersosialisasi. Tempat dia
kongko-kongko. Dan yang ketiga, dia harus punya 33% waktu yang dia habiskan bersama orang-orang yang di level di bawah dia. Di sini level dia berkontribusi dan melakukan aktivitas sosial. Nah, apa jadinya kalau orang itu hanya bergaul dengan yang di bawahnya dia terus? Mungkin dia bisa berkontribusi, dia bisa ngajak orang, tapi dia sendiri nggak tumbuh. Jadi John Maxwell itu mengatakan begini, kalau kita berada di dalam lingkungan di mana kita yang paling keren, kita paling pinter. Kalau kita berada dalam kelas di mana kita paling pinter, kita salah kelas. Oh, beda dengan di sekolah ya berarti ya? Iya sama. Kalau kita dalam kelas sekolah, kita paling pinter nih. Kita paling pinter. Ya mungkin kita paling pintar di sekolah itu atau di kelas itu, tapi tidak di lingkungan yang lebih luas. Kita nggak akan bertumbuh karena kita udah merasa paling pintar. Makanya kita harus punya lingkungan yang lain dan harus 3. Jadi kalau kita hanya lingkungan yang di bawah, ya kita orang di bawahnya naik tapi kita juga nggak bertumbuh. Kalau hanya lingkungan yang selevel, ya kita habisin waktu kita aja cuman kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, habis waktu ngopi tapi nggak kemana-mana. Kalau kita hanya level di atas, kita dibilang sombong sama kita nggak ada kontribusi juga ke masyarakat. Oke. Wah, penting sekali nih. Saya merasa penting sekali. Jadi merubah pergaulan Anda. Kalau Anda ingin bisnis, ingin sukses, 33% orang yang lebih sukses, ya kan? 33% pada yang selevel, 33% di bawahnya, boleh lah ya, membimbing di bawahnya, begitu. Ini sangat baik sekali, dan sekalian. Oke, ini waktunya masih sedikit. Kita sharing juga sama Mas Hendra ini. Apa sharing para teman-teman yang ingin memulai bisnis? Jenengan kan sudah berhasil nih, ya kan? Tapi apakah dulu langsung berhasil seperti itu atau dari bawah atau bagaimana? Silakan. Ya, pertama yang penting harus kita benahi dulu adalah mindset kita, pola pikir ya, pola pikir kita. Kadang-kadang gini, kita hanya percaya dengan Tuhan tapi tidak meyakini kebesarannya. Nah, ini sering kali terjadi nih. Gimana sih maksudnya? Gini, kita berdoa, ya Allah, tahun 2024, kelamaan ya, 2024 gitu ya, saya ingin dapat mobil Lamborghini gitu. Begitu selesai selesai sholat, sarung ditaruh, sambil jalan ke toilet atau kemana gitu ya, kita mikir bisa nggak ya? Berarti kita hanya sekedar percaya tapi tidak meyakini kebesarannya. Nah, artinya yakin sangat menentukan ya. Yakin, karena Allah itu maha kaya gitu ya. Kenapa hari ini Jeff Bezos bisa jadi orang nomor 1 terkaya di dunia, Bill Gates beberapa kali, bedanya apa dengan kita gitu ya. Nah, lalu kemudian mindset ini yang sangat penting untuk kita rubah. Nah, mindset ini juga tergantung dari lingkungan kita. Nah, tadi Coach FJS sudah sampaikan ya. Jadi saya juga pernah mengalami hal tersebut ya. Jadi waktu kita masih kecil, itu banyak sekali lingkungan kita yang mengajarkan kita tidak benar. Misalnya gini, ini bukan untuk menyalahkan orang tua, bukan ya. Tapi ini untuk pembelajaran agar nanti kita memberikan menjadi orang tua yang benar gitu ya. Dulu sering kali nih, ketika kita ingin sesuatu, jangan kita miskin, kita nggak mampu kita orang miskin. Jadi artinya apa? Lingkungan kita sudah membatasi diri kita. Ya. Dan itu dikucapkan berkali-kali ya kan, masuk alam bawah sadar ya. Menjadi habit, menjadi belief system. Nah, maka ada 2 cara untuk, berarti yang tadi itu harus dilakukan apa? Subconscious mind reprogramming. Jadi memprogram ulang pikiran bawah sadar. Kita. Jadi gimana sih caranya untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar itu? Ada 2 katanya. Caranya ada 2. Yang pertama dengan self talk. Self talk berarti berbicara positif ya, pada diri sendiri, itu keluar maupun ke dalam. Nah, jadi yang di dalam itu yang mana sih? Yang pikiran tadi itu, yang saya maksud, saya ingin mobil Lamborghini, terus habis itu kita bilang, oh mungkin nggak ya? Nah itu bicara ke dalam diri gitu ya. Nah itu nggak boleh. Jadi ketika kita mikirnya Lamborghini 2022, yakini pasti itu. Bisa. Nah, jadi ketika orang bilang gitu ya, ketika saya bilang 1000, kamu gila, itu sudah benar. Ketika orang bilang saya gila, itu sudah benar. Berarti saya sudah benar. Gitu ya. Lalu yang kedua, ada namanya imajinasi. Nah,
orang kampungnya FJS bilang gini, imagination is more important than knowledge. Nah, Wow. itu Albert Einstein mengatakan. Yeah. Dia bilang apa? Imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Nah, jadi apa yang terjadi di nanti, suatu hari nanti, itu adalah hasil dari pikiran kita hari ini. Kita mengimajinasikan gitu ya. Yeah. Jadi ketika saya bilang 1000 cabang, itu seluruh otot-otot tubuh pikiran Bergerak saya ke sana ya. Nah, itu akan menuju ke sana. Ya. Nah, yang terpenting itu bukan 1000 cabangnya. Itu nggak masuk akal, nggak masalah. Itu nggak ada masalah. Oh, 5000 cabang nggak ada masalah, nggak masuk akal. Nah, yang harus masuk akal itu adalah cara untuk mencapai gitu. ke sana. Nah, itu yang paling penting. Harus ada hitung-hitungannya berarti ya. Ada hitungannya gitu. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu mungkin. Oke, terima kasih ya. Ini penting sekali ya dari teman-teman. Ternyata untuk sukses itu mindset ini sangat menentukan ya Coach ya. Sangat menentukan sekali. Ini juga yang terjadi pada saya Coach. Ini kita sambil sharing ya. Saya masuk Solo 2005 itu saya ngontrak. Ya ngontrak selama 5 tahun. Ya tak? Tapi saya sudah bilang sama istri, Dek, ini pokoknya tahun ini kita harus punya rumah. Apapun yang terjadi, seberapapun nilainya pokoknya harus bentuk rumah gitu ya. Itu doa saya. Pokoknya kita harus komitmen. Tahun ini harus punya rumah. Entah itu di mana rumahnya. Pokoknya ada tanahnya, ada rumahnya. Itu, alhamdulillah di tahun itu juga Allah memberikan terkabul gitu ya. Walaupun rumahnya nggak pernah saya tempati, tapi beberapa tahun yang lalu sudah dijual, sudah untung 2 kali lipat gitu ya. Jadi begitu. Dan ketika saya di Solo tahun 2005 itu, dulu saya pernah di Jakarta. Saya di Jakarta tahun 2004 itu bisa mengontrak 1 ruko 1 bulan 1 juta. Oh, itu sudah besar sekali. Karena tahun 2004 ngontrak 1 juta di Jakarta itu sudah mahal. Sudah mahal ya. Sehingga ketika saya di Solo itu wah di sini ngontrak ternyata 1 rumah 2 lantai itu tahun 2005 ya kan itu 3 juta itu sudah untuk 1 tahun, sedangkan di sana 1 juta sebulan. Wah kalau begini insya Allah saya merasa lebih sukses di Solo ini. Nah itu kan membangun pikiran positif ya. Jadi bicara ke dalam diri juga bicara ke orang lain juga sama ya. Jadi jangan sampai berbicara yang negatif intinya kepada diri sendiri maupun orang lain maupun keluarga kita juga. Iya. Kan begitu. Jadi gini, konsepnya gimana kira-kira? Cerewet-cerewetnya orang, cerewet-cerewetnya perempuan, itu dia hanya paling banyak itu 20.000 kata dalam sehari. Wow. Tapi manusia, setiap orang berbicara ke dalam dirinya itu 60.000 kata. Ini jadi, penting ini. Hati-hati dengan pikiran kita. Dengan pikiran negatif ya. Iya, hati-hati. Oke. Jadi dicatat ya. Jadi kalau orang yang paling cerewet itu 20.000 kata, tapi orang manusia umum ini semua ya berlaku ya bisa ngomong 60.000 kata dalam dirinya sendiri ya kan. Maka dijaga perkataan negatif jangan sampai muncul dalam diri kita. Begitu ya. Mungkin ada lagi Mas Hendra selain tadi memprogram ulang alam bawah sadar kita, mindset kita, apalagi konsep sukses itu apa menurut Mas Hendra ini? Masih ada waktu sedikit? Masih ada waktu ya? Ya. Ya, jadi gini. Saya adalah tipikal orang yang saya juga sering dikomentari orang. Tapi hidup itu ya kita nggak pernah benar. Nggak pernah benar. Kita ngelakuin ini salah. Pokoknya salah terus. Jadi saya belajar kemana-mana itu jadi gue dikomentari orang, kamu belajar kemana-mana tapi nggak ada eksekusi juga nggak penting gitu ya. Nah, jadi kalau saya belajar sama beliau dulu, ada tahapan dalam bisnis itu. Yeah. Nah, pertama itu ada startup. Oke. Berarti tahapan memulai bisnis. Ya. Yang kedua tuh ada grow up. Iya. Kemudian ada scale up, baru scale up ya. Banyak orang yang langsung dari startup langsung ke scale up. Inilah dia lupa. Padahal fase di growing up ini fase paling penting. Yang paling menentukan suksesnya tadi, grow-nya tadi ya. Itu paling menentukan. Karena apa? Di sini bicara sistem, bicara people. Nah, jadi kalau perusahaan mau bertumbuh, mau berkembang secara besar, nggak butuh Superman, Pak. Butuh super team. Nah. Ya.
Jadi, super team, bukan Superman team, ya. Bukan Superman. Betul. Ya. Jadi people sangat menentukan dan itu bisa butuh 3 tahun gitu ya. Nah, jadi gini, kalau Pak Fauzi ingin membuat gedung 10, 20, 30 lantai, saya mau tanya, yang pertama kali yang harus dikuatin apanya? Pondasinya. Pondasinya, Pak. Nah, betul. Orang lupa ketika dia startup, kemudian orang ngomong scale up gitu ya, langsung scale up. Pokoknya Gitu. tergesa-gesa mau besar gitu ya. Tapi ketika dalam proses grow up itu ada yang perlu ditumbuhkan oleh business owner-nya, yaitu dia harus menaikkan kecerdasannya. Ada smart up namanya. Smart up. Jadi kecerdasannya harus ditingkatkan. Karena gini Pak Fauzi, ketika misalnya oke lah kita hire orang gitu, hire orang yang mahal. Kemudian ketika leader ya, pemimpinnya nggak bisa untuk menerjemahkan dia mau kemana, bagaimana caranya, ini juga akan bermasalah gitu ya. Nah, makanya saya berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri saya. Nah, saya belajar banyak dengan beliau. Kata beliau sederhana Pak. Jadi kalau ini katakanlah ini adalah 300 mili. Nah, maka air yang masuk itu hanya 300 mili. Pak. Nah, gimana caranya supaya air ini masuknya bisa 1.500 mili, bisa 6.000 mili, bisa 1 drum? Maka Pak, siapkan kapasitas yang luas. Besarkan gelasnya menjadi tong yang besar. Nah, sehingga air itu bisa ditampung semuanya. Nah, Oke. ini ilmu yang maha dasar. Beliau menyampaikan itu sederhana. Oke. Tapi begitu luar biasa gitu. Saya dengan dengan bahasa yang sederhana itu membuat saya wah gitu ya. Dan saya datang ke sini sudah lama saya merindukan. Iya, kemarin janji ketemu di Malang, tapi ternyata ada trouble sedikit di mobil beliau. Akhirnya saya harus datang ke sini untuk ketemu dengan beliau. Alhamdulillah. Dan akhirnya tidak disangka bisa ketemu di sini. Iya. Oke Mas Fitra, terima kasih. Gus Fitra, terima kasih. Namun sebelum kita closing ya, ini waktunya sudah di atas 30 menit ya. Kami mohon masing-masing nanti memberikan closing statement yang mana ini kami berharap ya kan, karena ini bincang bisnis, kita berharap nanti menjadi inspirasi pada teman-teman yang ingin berjualan. Tentunya kita nggak usah bicara bisnis yang miliar-miliaran dulu lah ya kan. Yang penting ini ya opo bisa untuk besok makan ya kan, untuk membiayai anak-anak kita sekolah. Ini sudah cukup dulu di masa pandemi ini ya ikut ya. Yang penting itu dulu saya kira. Karena saat ini terus terang kita banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan itu. Kita yang jualan kadang-kadang juga susah berhadapan dengan Satpol PP dan sebagainya. Ini akan tetap ada strategi-strategi yang bagaimana bisa tumbuh begitu. Mungkin dari Gus VJS dulu memberikan closing statement, tapi ini kami berharap bisa menginspirasi pada teman-teman yang jualan ya kan, baik yang jualan skincare, yang jualan agarulus maupun yang jualan retail begitu. Monggo silakan. Baik, bagian terakhir di masa pandemi ini ada terjadi perubahan perilaku pasar atau market behavior, itu terjadi perubahan. Sehingga menyebabkan yang pertama ada orang yang ketika terjadi pandemi bisnisnya tiba-tiba booming. Malah booming. Wah, ini seneng banget nih. Orang-orang yang bisnisnya kesehatan, yang bisnisnya alat-alat dokter itu ya, APD itu tiba-tiba booming, naik. Obat itu ya. Termasuk herbal insya Allah. Jadi ini ada kondisi yang orang naik. Yang kedua ada kondisi yang biasa-biasa saja. Tidak naik, tidak juga turun. Dan yang ketiga, ada orang yang ketika terjadi pandemi itu bisa turun, malah ngedrop gitu ya. Kalau yang pertama naik, ya alhamdulillah. Yang kedua stagnan, ya juga alhamdulillah masih bisa bertahan ya. Tapi yang ketiga nih yang turun nih. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya ketika terjadi penurunan pada bisnis karena pandemi, ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah mencari new product, new opportunity, mencari peluang-peluang baru, mencari produk-produk baru.
harus berani untuk lompat ke produk-produk berikutnya yang bertumbuh, yang lagi bagus, yang fit to market. Karena produk itu ada namanya life cycle, dia bisa fit, bisa kadang-kadang juga nggak fit, bisa nggak sesuai. Maka dia harus pindah. Misalnya contoh, tadinya dia jualan umroh misalnya. Di masa pandemi ternyata orang nggak bisa memberangkatkan. Wah, betul umroh. Itu macet total itu. Atau dia misalnya punya perusahaan travel atau punya hotel, menurun. Sangat. Maka mau nggak mau dia, langkah pertama salah satunya adalah untuk bisa, dia harus cari omset dari produk-produk yang baru yang fit to market. Atau yang kedua dia tetap dengan produk lama, tapi dia harus merubah caranya menjualnya. Iya, jadi channelnya berubah. Contoh misalnya dia tadinya bisnisnya dia punya bioskop. Orang nggak nonton di bioskop ketika pandemi, tapi orang tetap nontonnya di Netflix. Berarti dia harus merubah cara orang nontonnya. Dia punya restoran, ketika di masa sebelum pandemi banyak orang datang di situ. Di masa pandemi orang nggak boleh misalnya makan ke restoran, tapi orang tetap makan. Maka dia restorannya harus dirubah. Mungkin yang dijual bukan makanannya, yang dijual bukan tempatnya, tapi yang dijual adalah view-nya atau pemandangannya. Sekarang di masa pandemi orang tetap makan, tapi orang butuh tempat makan yang bisa Instagramable gitu. Jadi kalau hanya ruko, tempat makan itu nggak bisa tempat makan kayak gitu. Oke. Menjenuhkan ya. Harus merubah caranya. Jadi tidak mati bisnisnya, cuman channelnya harus berubah. Maka dia harus merubah lagi model bisnisnya. Tapi produknya masih sama, bisnisnya masih sama. Nah, gitu. Jadi ada dua cara untuk naik kalau seandainya dia termasuk bisnis yang turun di masa pandemi. Ini terima kasih Gus VCS ya. Jadi ini harus mengubah polanya, yang diubah polanya. Tapi insya Allah yang penting tadi dari Gus VCS tadi yang apa itu harus belajar untuk diri sendiri dari ini perut ke atas harus diperbanyak, jangan perut ke bawah terus ya. Gitu ya. Iya. Termasuk pola-polanya tadi. Oke, dari Coach Hendra, ini apa kira-kira yang membuat inspirasi teman-teman yang berjualan ini supaya tetap eksis dan tetap menghasilkan, dan kami berharap mungkin bisa lebih semangat lagi untuk berjualan. Ya kan, apa tip-tipnya mungkin untuk membuat closing step ini yang bisa diingat sama teman-teman di lapangan, monggo. Jika Anda ingin sukses dalam hal apapun, carilah tempat yang keramat. Nah, ini apa ini ceritanya? Kuburan. Iya. Oke. Iya, jadi cari tempat keramat. Jadi tempat keramat itu ternyata di dunia ini bukan kuburan. Bukan gunung, bukan pohon yang besar gitu ya, bukan laut yang luas gitu ya. Tapi tempat keramat tuh hanya ada dua di dunia ini. Ya. Yang pertama itu adalah doa kedua orang tuamu. Doa kedua orang tua, masya Allah, subhanallah. Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang tua. Ini kadang-kadang apalagi anak-anak ABG ya, ini nelpon pacarnya itu bisa 3 kali sehari gitu ya. Sudah sarapan yang, sudah makan siang yang, tapi orang tuanya nggak pernah ditelepon. Masya Allah. Maka doa orang tua itu sangat penting. Saya dulu waktu memulai bisnis selalu saya menelpon orang tua, doakan ibu, doakan abah gitu ya. Kalau yang nggak punya orang tua ini Coach, bagaimana ini? Besok kan kita mau ada ini ya, santunan anak yatim, apa pesannya aja, nggak punya orang tua minta doa ke siapa ini? Tempat keramat kedua. Keramat kedua. Ya. Okay. Ya, saya lanjut aja dulu. Iya, silakan. Tempat keramat yang kedua itu adalah sedekah. Ya, saya ketika ditanya ya, beberapa kali ada datang mahasiswa ke kantor saya, dia bilang, Mas Hendra, apa sih tujuannya? Saya dengar ingin buka 1000 cabang segala macam. Saya bilang no, itu bukan tujuan. Itu kendaraan. Nah, tujuan saya bukan itu. Tujuannya adalah dengan Hendramat ini akan lahir 1000 masjid. Akan terbantu jutaan UMKM. Akan terbantu 1000 atau jutaan anak-anak yatim. Itu tujuannya. Hendramat itu hanya kendaraan untuk menuju itu. Nah, kami saat ini juga sedang punya program-program seperti itu. Jadi ada program dulu setiap
hari Jumat itu keuntungan bersihnya itu kami sumbangkan ke orang yang nggak mampu gitu ya. Lalu kemudian kami rubah polanya. Karena waktu itu nggak efektif menurut saya, karena kadang-kadang ketika dibantu nanti males ya, jadi males gitu ya. Kita rubah polanya. Nah, polanya sekarang itu sudah berjalan. Jadi kita kumpulin gitu ya, 3 cabang itu kita kumpulin sampai 1 bulan. Nah 1 bulan kita cari UMKM yang kios-kios kecil itu, kemudian kita kembangkan mereka, kita tanya mau di scale up nggak, mau dikembangkan nggak, mau bertumbuh nggak. Nah nanti kita pinjamkan, bukan kita berikan, kita pinjamkan selama setahun, tapi tidak pakai bunga. Tanpa bunga pastinya. Nah nanti dia cicil setiap bulan. Nah cicilannya ini bukan masuk ke rekening perusahaan, tapi masuk ke rekening yayasan. Yang yayasan ini nanti ada rumah tahfiz, ada anak yatim segala macam. Jadi gitu polanya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Oke. Jadi artinya tetap bermanfaat bagi. Tetap bermanfaat. Jadi kita alokasikan UMKM bisa terbantu, ini juga tetap gitu ya. Nah, itu. Jadi ada 2 ini ya, wah luar biasa ini. Yang tempat keramat tadi doa orang tua, nomor 2-nya sedekah. Subhanallah. Inilah teman-teman sekalian, pemirsa MB Channel, semoga memberikan inspirasi, memberikan semangat dan motivasi bagi kita semuanya. Yang penting di masa pandemi ini jangan takut gagal, ya. Pasti yakini bahwa diri kita pasti sukses, itu rumusnya kan yakin dulu tadi ya, yakin, belajar, istilahnya tidak ada kata gagal, tapi yang ada sukses atau belajar. Nah, begitu. Insya Allah itu Bapak-bapak sekalian yang karena ini sudah 30 menit lebih ya. Semoga dari Bapak-bapak terima kasih sekali sudah memberikan inspirasi kepada kita dan semua yang melihat di MB Channel. Insya Allah kapan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti Mas Indra juga bisa ke Solo lagi ya. Lah kita tampil lagi. Ini karena masih perdana ini ya. Perlu nanti insya Allah ke situ lagi lah. Mudah-mudahan Coach Fitra nanti juga bisa sering ke MB Channel ini ya. Mudah-mudahan. Dan mengajak teman-teman yang di Solo, yang mungkin Anda merasa sebagai pengusaha yang sukses, mari kita bergabung dengan MB Channel untuk sharing-sharing. Insya Allah nanti kita siarkan di seluruh radio Mutiara Brilliant Group di seluruh Indonesia. Terima kasih. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Barakallahu fina wa fikum. Jazakumullahu khairan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.